Para siswa kelas 10 jurusan Bahasa SMA Katolik Andaluri, hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang apa yang disebut dalam bahasa Jerman itu das Verb. Das Verb itu sama dengan bahasa Indonesia itu kata kerja. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu kata-kata yang menunjukkan aktivitas dari sesuatu. Sebagai contoh misalnya berenang, berjalan, makan, minum, tidur, belajar, dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Indonesia dibentuk kalimat dengan kata kerja ini, kita bisa membuat kalimat misalnya, saya berenang. Kalau tambah keterangan tempat di Londa 5, misalnya begitu. Atau Pak Guru itu tidur di kamar. Contoh lain, misalnya Tina belajar bahasa Jerman. Ya, kata-kata ini berenang, tidur, belajar itu dalam tata bahasa disebut kata kerja. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana dalam bahasa Jerman kalimat-kalimat dengan kata kerja itu dibentuk. Berikut saya memberi contoh pada kalian, contoh-contoh kata kerja dalam bahasa Jerman. Contohnya seperti ini, misalnya wohnen. Wohnen itu artinya tinggal. Misalnya Pak Guru itu tinggal di Waingapu. Contoh lain misalnya ini, komen. Komen itu artinya datang. Misalnya saya datang dari Waitabula. Contoh lain misalnya fragen. Fragen itu artinya bertanya. Misalnya engkau bertanya tentang soal itu. Contoh lain misalnya schlafen artinya tidur. Misalnya anjing itu tidur di bawah meja itu. Contoh lain misalnya trinken artinya minum. Misalnya nenek itu minum kopi. Contoh lain misalnya schreiben. Schreiben itu artinya menulis. Misalnya dalam kalimat, siswa itu menulis sebuah surat. Contoh lain, denken. Denken itu artinya berpikir. Dalam kalimat bisa dibuat seperti kami berpikir tentang perjalanan kami ke Jakarta. Contoh lain misalnya gehen. Gehen ini artinya pergi. Contoh kalimat, saya pergi ke sekolah. Contoh kata kerja lain dalam bahasa Jerman, misalnya machen. Machen ini artinya membuat. Seperti dalam bahasa Inggris, make. Membuat. Misalnya, anak itu membuat PR. Membuat PR atau mengerjakan PR-nya. Yang berikut misalnya,
warten. Warten itu artinya menunggu. Contoh kalimat, engkau menunggu saya di sekolah. Contoh lain, ya ini cara bacanya bagaimana? EI dibaca I, arbeiten. Arbeiten itu artinya bekerja. Misalnya, bapakku bekerja di kantor. Contoh lain, misalnya, schwimmen. Schwimmen itu artinya berenang. Misalnya, para pelajar itu berenang di sungai. Oke. So, kalau kalian melihat bentuk-bentuk kata kerja yang saya tuliskan di sini, ada banyak sekali kata kerja, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jerman. Maka kelihatan bahwa dalam bahasa Jerman itu, kata kerjanya selalu mempunyai akhiran yang sama. Lihat ini akhirannya, en, semua ada akhiran yang sama. Beda dengan bahasa Indonesia, macam-macam akhirannya, tetapi bahasa Jerman akhirannya selalu begini. En. Ada juga yang hanya berakhiran N saja, tidak banyak, tetapi sebagian besar kata kerja dalam bahasa Jerman itu akhirannya E dan N. Baik ya, yang ini mengerti ya? Oke. Sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin membuat kalimat dengan kata kerja ini? Misalnya kalimat saya tinggal di Wara, atau engkau datang dari Waingapu, atau saya bertanya, atau mereka tidur. Bagaimana cara membuat kalimat seperti itu dalam bahasa Jerman? Baik. Ada aturan dalam bahasa Jerman bahwa kata-kata kerja ini kalau dihubungkan dengan subjek kalimat yang tadi, saya, engkau, dia, kami, kamu, mereka, dan Anda, seperti yang sudah saya ajarkan kali lalu, bentuk subjek tersebut, maka kata-kata kerja ini akan mengalami perubahan pada akhirannya. Akhiran EN ini akan berubah. Oke? Baik, saya beri penjelasan di bawah ini. Kita mulai dari kata ganti diri atau subjek saya. Saya bahasa Jermannya masih ingat kemarin itu sudah dijelaskan. Ich. Oke, saya. Nah, sekarang ich ini saya. Kalau kita mau membuat kalimat misalnya pakai yang ini ya, ini. Kata tinggal, wohnen. Misalnya kamu mau mengatakan saya tinggal. Saya tinggal. Mungkin kalian akan berpikir, orang Jerman akan menulis begini. Ich wohnen. Mungkin kalian akan berpikir bahwa kalau bahasa Jerman, saya tinggal itu ditulis demikian. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nanti akan saya jelaskan. Coba lagi yang berikut. Setelah saya, kemarin diajarkan apa? Engkau, du. Kalau engkau tinggal, bisa jadi kalian akan berpikir mungkin du wohnen. Bisa jadi ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita menulis semua subjek yang sudah saya ajarkan kali lalu, kemudian kita coba hubungkan dengan kata-kata kerjanya. Saya tinggal, engkau tinggal, lalu kemarin ada dia laki-laki tinggal. Tinggal itu wohnen. Dia perempuan, masih ingat? Ini si wohnen. Dia untuk yang netral S wohnen, kami wir wohnen, kalian ihr wohnen, mereka atau Anda tinggal. Nah, dipisahkan.
Ini hurufnya kecil. Mereka tinggal dan Anda tinggal. So, mungkin kalian berpikir akan seperti ini, tetapi dalam bahasa Jerman itu ada aturannya yang membuat subjek ini dihubungkan dengan kata kerja seperti apa. Berikut penjelasannya. Kalau orang Jerman ini mengatakan saya tinggal, tinggal itu bahasa Jermannya wohnen. Yang ini ya, tinggal wohnen. Kalau kamu ingin mengatakan saya tinggal, maka pertama-tama en ini dihapuskan. Lalu kemudian kalau subjeknya ich, maka akhiran di belakang ini bukan wohnen lagi, tapi wohne. Ich wohne. Jadi cara membuatnya adalah en, akhiran en ini dihapuskan, kemudian ditambah untuk ich, untuk yang subjeknya ich, saya, ditambah akhiran e saja ya. So, begitu. Kasih warna merah. Nah, diwarnai merah. Ya, sudah. Ich wohne. Ich wohne. Saya tinggal. Bukan ich wohnen, tapi ich wohne. Kalau engkau yang tinggal, kamu jangan mengatakan du wohnen, tetapi en-nya dihapus, en dihapus ya, du won tambah st. Oke? Tambah st. Du wonst. Cara bahasanya du wonst, bukan du wohnen tapi du wonst. Ulang lagi dari atas. Ich wohne tambah akhiran e, du wonst tambah akhiran t. Kalau R ini apa tadi? R itu dia laki-laki. Kalau dia laki-laki yang tinggal, en-nya dihapuskan, kemudian ditambah huruf T. Won't. Won't. Dia tinggal. Laki-laki ya. Won't. Kalau perempuan, dia yang perempuan yang tinggal, bukan ditulis si wohnen, tetapi en-nya dihapus, ditambah huruf T. Menjadi apa? Si won't. Si won't. Oke. Yang berikutnya, kalau S ini untuk subjek yang netral, ini laki-laki, ini perempuan, ini yang netral, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Dia yang netral, yang tinggal, en-nya dihapus juga ditambah T. S won't. S won't. Kalau kami atau kita yang tinggal, di situ ditulis wir wohnen, maka untuk subjek wir ini, kami atau kita, en-nya tidak dihapus, dibiarkan seperti semula, tidak berubah sesuai dengan bentuk aslinya, wir wohnen. Kalau kalian yang tinggal, ini kalian yang tinggal, maka en-nya dihapuskan ditambah huruf T, sama dengan yang ini ya, sama dengan yang di atas. Ihr wohnt. Ihr wohnt, artinya kalian tinggal. Dan berikut, kalau mereka yang tinggal, beda ini dan ini ditulis huruf kecil, artinya mereka, ini ditulis huruf besar, artinya Anda. Kalau mereka yang tinggal, maka en tidak dihapus, tetapi tetap dipakai demikian, si wohnen. Demikian pun kalau mereka yang tinggal, kata tinggal dalam bahasa Jerman itu wohnen, maka en-nya ini tetap seperti semula, tidak berubah. Baik, sekarang kita perhatikan ulang.
dari atas. Sekali lagi saya jelaskan, kata-kata kerja dalam bahasa Jerman selalu mempunyai akhiran yang sama. Akhiran en, en, semua ya sampai di sini en. Kalau kata-kata kerja ini mau dihubungkan dengan subjek kalimat itu kata ganti diri yang kali lalu sudah saya ajarkan. Ich, du, sie, es, wir, ihr, sie itu kata ganti diri yang kali lalu saya ajarkan. Kalau kata ganti diri atau subjek itu mau dihubungkan dengan kata kerja itu, maka caranya adalah en ini dihapuskan, lalu kemudian tinggal yang tidak terhapus itu, kemudian untuk subjek ich, en tadi diganti dengan menjadi ich wohne. Kalian tidak boleh mengatakan ich wohnen, salah. Yang benar adalah ich wohne. Kalau subjeknya du, maka harus en-nya itu diganti dengan st, du wohnst. Kalau subjeknya laki-laki, en-nya dihapuskan, diganti dengan t menjadi wohnt. Kalau subjeknya si, dia perempuan, en-nya dihapuskan menjadi si wohnt. Kalau subjeknya s itu yang netral, bukan laki-laki, bukan perempuan, maka en-nya dihapuskan menjadi es wohnt. Kalau subjeknya wir, kami, maka en-nya tetap demikian, tidak berubah. Wir wohnen, kami tinggal. Kalau subjeknya ini kalian, maka en-nya dihapuskan diganti dengan t. Ihr wohnt, kalian tinggal. Kalau subjeknya mereka, si, en-nya tetap. Si wohnen, mereka tinggal. Kalau subjeknya si, Anda, huruf besar, maka en-nya juga tetap. Si wohnen artinya mereka, Anda tinggal. Nah, sekarang kita perhatikan akhiran dari setiap kata kerja yang dihubungkan dengan subjek ini. Ich, akhiran e, du, akhirannya st, akhirannya t, si, akhirannya t, s, akhirannya t, wir, akhirannya en, ir, akhirannya t, si, akhirannya en, si, akhirannya en. Baik, setelah kita mencoba itu, kita coba yang kedua lagi. Coba kita lihat kata, misalnya ini ya, trinken, minum. Trinken, artinya minum. Nah, kalau kalian mau menulis di sini, mau menulis, kalau kalian ingin menulis, saya minum. Saya minum. Minum ini ya, minum kata kerjanya ini. Saya minum. Kita ikut aturan yang tadi. Minum dalam bahasa Jermannya itu trinken. Oke, trinken. Kalau kalian ingin mengatakan saya minum, apa yang terjadi? En-nya ini kita hapuskan dulu. Hapus. Tinggal ini. Yang ini namanya stam. Oke, ini kata dasarnya namanya. Lalu kita tambah akhiran e di belakang. Jadi kalau saya minum, ich trinke. Oke. Ich trinke. Saya beri garis dan beri tanda merah. Ich trinke artinya saya minum. Yang sama kalau kita buat untuk du, ini artinya engkau tinggal. Bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat yang berbunyi engkau minum. Engkau minum. Minum itu bahasa Jermannya trinken. Engkau minum. Aturannya tadi apa?
en-nya dihapuskan, hapus, sudah, tinggal trink ini namanya stam, dasar, lalu ditambah akhiran st. Du trinkst, du trinkst. Artinya apa tadi du trinkst? Engkau minum. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita mau membuat kalimat yang berbunyi dia tinggal. Dia tinggal. Oke. Dia tinggal. Dia laki-laki tinggal. Tinggal bahasa Jermannya wohnen. Bukan tinggal, minum. Trinken. Lalu apa yang dihapus? En-nya dihapus, ditambah huruf T. Dia minum, trinkt. Trinkt. Diberi garis bawah, diwarnai merah. Oke. Trinkt. Kalau ini yang tinggal, dia perempuan yang tinggal, maka seperti tadi aturannya juga, minum itu bahasa Jermannya trinken. Kalau dia minum, en-nya dihapus, ganti dengan T. Trinkt. Trinkt. Oke. Yang berikutnya, perhatikan lagi di bawah. Kalau S yang tinggal, S itu apa S? S itu adalah kata ganti diri untuk subjek yang netral, bukan laki-laki, bukan perempuan. S yang tinggal, maka yang minum, S minum, ini kok salah lagi. S minum itu bahasa Jerman trinken. Apa yang dibuat? En-nya dihapus, tambah akhiran T. S trinks. S trinks. Oke. Diberi tanda merah. Baik. Berikut lagi. Kalau kalian ingin membuat kalimat yang berbunyi kami minum, maka apa yang terjadi? Kami minum. Minum itu bahasa trinken, akhirannya sudah en, maka ada yang berubah atau tidak? Tidak berubah, tetap. Kami minum, wir trinken. Wir trinken. Oke. Berikutnya lagi, kalau kalian ingin membuat kalimat yang berbunyi kalian minum. Kalian minum, apa yang dibuat? En-nya dihapuskan, diganti dengan huruf T. Oke. Ihr trinkt. Ihr trinkt. So, yang berikutnya lagi. Kalau kalian ingin membuat kalimat mereka minum. Minum itu bahasa Jerman trinken, sedangkan untuk kata atau subjek mereka ini, en yang di akhiran ini tetap. Sehingga kalau kalian mengatakan mereka minum, maka si trinken. Si trinken. Akhirannya tetap ya. Demikian pun kalau kalian ingin membuat kalimat yang berbunyi mereka. Anda minum, si en-nya tetap si trinken. Baik, dari dua contoh ini kalian perhatikan, dari dua contoh yang saya berikan ini, maka kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, semua kata kerja dalam bahasa Jerman, atau bukan semua, sebagian besar kata kerja dalam bahasa Jerman itu mempunyai akhiran en. Seperti ini ya, semua. Kalau kata kerja itu
ingin dihubungkan dengan subjek kalimat kata ganti diri yang minggu lalu sudah saya ajarkan, yang ini ich, du, dan seterusnya, maka kata kerja itu mengalami perubahan di akhirannya. Perubahan itu adalah sebagai berikut. Lihat sini. Kalau subjeknya ich, maka en, akhiran en itu dihapuskan diganti dengan e. Saya tinggal, ich wohne. Saya minum, ich trinke. Oke. Kalau subjeknya du, maka kata kerja itu dihapuskan en-nya dan en itu diganti dengan st. Diganti dengan st, akhiran st. Engkau tinggal, du wohnst. Engkau minum, du trinkst. Kalau subjeknya itu laki-laki, dia laki-laki, maka untuk kata kerjanya en-nya dihapuskan dan en itu diganti dengan t. Dia laki-laki tinggal, wohnt. Dia laki-laki minum, trinkt. Akhiran t. Kalau subjeknya adalah dia untuk perempuan, si, maka cara membuatnya adalah en-nya dihapuskan dan diganti dengan huruf t. Dia perempuan tinggal, si wohnt. Dia perempuan minum, si trinkt. Oke, yang berikutnya. Kalau subjeknya adalah s itu subjek untuk yang netral, bukan laki-laki, bukan perempuan, maka en-nya dihapuskan, digantikan dengan huruf t. Dia tinggal, es wohnt. Dia minum, es trinkt. Kalau kami, subjeknya adalah kami, wir, maka akhiran en-nya itu tetap tidak dihapus, ditulis seperti apa adanya. Karena itu kalau kalian ingin mengatakan kami tinggal, maka kalimatnya menjadi wir wohnen. Kalau kalian ingin membuat kalimat dengan wir ini yang berbunyi kami minum, maka kalimatnya menjadi wir trinken. Oke, yang berikut. Kalau subjeknya kalian, kalian, maka en-nya dihapus diganti dengan huruf t. Kalian tinggal, wohnt. Kalian minum, trinkt. Oke? Yang berikut, kalau kalian ingin membuat kalimat dengan subjek kalimatnya si, mereka, maka en-nya tetap tidak dihapus, dibiarkan saja. Mereka tinggal, si wohnen. Mereka minum, si trinken. Oke? Yang berikut, kalau kalian ingin membuat kalimat dengan kata dengan subjeknya Anda, maka en-nya tetap tidak dihapus. Kalau kalian ingin mengatakan Anda tinggal, maka kalimatnya menjadi si wohnen. Anda minum, si trinken. Demikian ya. Nah, sekarang kalian membuat seperti yang saya buat ini, mulai dari ich, ini ich, sampai di si belah bawah ini. Kalian buat kalimat menghubungkan subjek kalimat ini dengan kata-kata kerja. Kata-kata kerja yang kalian harus buat, saya kasih di bawah ini untuk tugas. Kata kerjanya satu itu komen. Komen itu artinya datang. Yang berikut, kalian buat kalimat machen. Machen itu artinya membuat. Jadi, buat seperti yang di atas ini ya. Perubahan-perubahan akhirannya diurutkan seperti ini. Machen, membuat. Yang berikutnya lagi, fragen, artinya bertanya. Yang berikutnya lagi, kaufen, artinya membeli. Yang berikutnya lagi, kochen, artinya memasak. Yang berikutnya lagi, holen, artinya mengambil.
Yang berikutnya lagi, lernen, artinya belajar. Berikutnya sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah lagi sampai 10 ya. Lernen artinya belajar. Berikutnya schreiben artinya menulis. Yang berikutnya lagi denken artinya berpikir. Satu lagi. Yang berikutnya itu spielen artinya bermain. Oke. Kalian buat kata-kata kerja ini dihubungkan dengan subjek yang tadi. Bagaimana kalau kalian ingin mengatakan saya datang, engkau datang, dia laki-laki datang, dan seterusnya. Demikian pun ini. Saya membuat, engkau membuat, dan seterusnya. Ini saya bertanya, engkau bertanya, dan seterusnya. Kalian buat, ditulis baik-baik, kemudian difoto, dan dikirim kepada saya melalui GCR supaya saya periksa dan saya beri nilai. Kalau sudah benar semua, nilai 100, lalu saya kembalikan supaya dilihat. Kalau masih ada yang salah, saya beri tanda di mana salahnya, kemudian saya kembalikan lagi supaya kalian perbaiki. Demikian, selamat mencoba dan jangan lupa mengirimkan tugasnya segera setelah jam pelajaran ini selesai ke Google Classroom.